Halo anak-anak TK, halo anak-anak SD, apa kabar kalian semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, oke. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik anak-anak, kita akan berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh Ibu Ida. Oke anak-anak, kita akan berdoa. Ibu Ida minta anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Oke, Ibu Ida hitung sampai 3, kita akan berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami akan memulai chapel kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Ida. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Semuanya berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Cintaku sedalam-dalam hatiku, cintaku sedalam-dalam hatiku. Bahasa Inggris. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Bahasa Jepang ya. Beta cinta Yesus sedalam tabung hati. Beta cinta Yesus sedalam tabung hati. Tak lalu dalam sedalam tabung hati. Tak lalu dalam sedalam tabung hati. Oke, semuanya tepuk tangan. Nah, sekarang semuanya duduk kembali. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari TKB 1.
Terima kasih TKB 1. Oke, semuanya duduk yang rapi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Angkat sebuah pujian yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Yesus sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulang sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ibu persilakan Ibu Selin untuk membawa kita di dalam firman Tuhan. Halo anak-anak semua, anak-anak TK dan anak SD. Nah, hari ini kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Nah, bagaimana sih sikap untuk memulai untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, sama-sama kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Oke, mari kita lipat tangannya dan siapkan hati kita. Hitungan ketiga Ibu Selin akan membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan yang sudah pimpin kami Tuhan anak-anak-Mu untuk dapat melaksanakan Tuhan chapel hari ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, memberkati anak-anak-Mu, buka akal dan pikiran hati anak-anak-Mu yang mau siap mendengarkan hari ini. Ini yang menjadi doa anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke anak-anak, amin untuk hari ini. Nah, jadi kita akan membuka renungan firman kita di dalam Kolose 1 ayat 11. Jadi anak-anak yang sudah bisa membaca dan juga bisa membuka Alkitabnya sendiri, coba kita baca di Kolose 1 ayat 11 ya anak-anak. Nah, Ibu Selin akan membacakan ayat di Kolose 1 ayat 11 ya anak-anak. Nah, ayatnya berfirman, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah anak-anak, amin firman Tuhan. Nah hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul bertumbuh dengan rela dalam kesulitan. Wah, pasti anak-anak bingung ya, Bu, masa sih kita bisa bertumbuh di dalam kesulitan? Pasti anak-anak juga tidak menyangka hal itu ya. Tapi kita sama-sama mau belajar hari ini anak-anak. Kalau di dalam bahasa Inggris ini kita bisa kasih tema Grow in Jesus. Wah, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam kesulitan yang kita alami di dalam Tuhan Yesus. Nah anak-anak, apa sih yang kalian lakukan kalau misalnya kalian menghadapi kesulitan? Kalau misalnya anak-anak
mengalami kesulitan nih atau mengalami tantangan hidup, pasti yang kalian rasakan pasti kecewa atau marah-marah, bahkan bisa saja menyalahkan Tuhan Yesus, bukan? Benar tidak anak-anak? Nah, betul sekali, pasti sebagian kita dan anak-anak semua pasti akan menyalahkan Tuhan Yesus, juga marah-marah jika mengalami kesulitan. Tetapi anak-anak, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Bagaimana sih Ibu? Kita mau bertumbuh di dalam kesulitan kita, Ibu. Bagaimana jika kita mengalami masalah atau tantangan hidup? Apakah saya bisa bertumbuh, Ibu? Apakah saya bisa meresponi atau menghadapinya dengan sukacita atau tetap sabar seperti itu? Nah, anak-anak tahu tidak siapa ya tokoh Alkitab kira-kira yang bertumbuh di dalam kesulitan? Nah, Ibu mau kasih tahu kalian, di dalam tokoh Alkitab ada yang namanya, nama tokoh Alkitabnya yaitu Rasul Paulus. Nah, anak-anak tahu tidak? Rasul Paulus ini rela menanggung semua kesulitan di dalam Tuhan Yesus. Nah, dia dengan sabar dan tekun di dalam menghadapi kesulitan. Karena dia tahu bahwa dalam dia menghadapi kesulitan, dia bersama-sama dengan Tuhan, dan dia tahu bahwa tujuan dia untuk sabar dan tekun adalah bahwa dia akan memuliakan nama Tuhan, anak-anak. Jadi itu ya, kalau kita menghadapi kesulitan jangan cepat untuk marah-marah. Marah-marah ke mama mungkin kalau misalnya aku tidak dikasih uang jajan, atau marah-marah ke teman kalau misalnya teman-temannya tidak mau berteman sama anak-anak lagi, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah, ini pasti kalian sudah tahu lah ya, itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, anak-anak. Nah, tahu tidak cerita Tuhan Yesus Kristus kan? Dia rela disiksa, disalibkan di kayu salib. Apakah anak-anak kalau mengalami hal itu pasti anak-anak takut, bahkan marah gitu kan kalau misalnya menghadapi hal tersebut? Tapi Tuhan Yesus tidak, karena dia tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang dilakukannya ini untuk memuliakan Allah, anak-anak. Jadi anak-anak jangan cepat marah-marah dan juga mengomel-ngomel sama Tuhan Yesus ya, anak-anak. Nah, anak-anak, satu-satunya kesulitan yang tidak mendatangkan kemuliaan itu ketika kita melakukan dosa, ketika kita marah-marah lagi nih sama semua orang karena kekesalan kita, seperti itu. Nah, jadi anak-anak, kita mau berdoa hari ini, yang doanya berisi bahwa kita tidak mau marah-marah lagi atau menyalahkan Tuhan Yesus karena kesulitan yang kita alami saat ini ya. Jadi anak-anak, jika ada kesulitan jangan cepat ngomel ya, oke? Nah, oke semuanya ya. Jadi ingat, tidak boleh marah-marah, harus sabar, harus tekun di dalam menghadapi kesulitan di dalam dunia ini ya, anak-anak. Oke, amin firman Tuhan, anak-anak. Nah, sekarang kita mau berdoa. Oke, lipat tangannya anak-anak semua, tutup matanya, kita berdoa ya. Hitungan ketiga kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, kami berdoa, bersyukur bahwa hari ini Tuhan kami masih diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan bagaimana kami bertumbuh Tuhan, dan rela dalam kesulitan yang kami hadapi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa kesulitan yang kami hadapi Engkau datangkan agar kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, ini menjadi doa kami. Haleluya, amin. Oke, amin firman Tuhan, anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Selin. Nah, untuk menutup chapel kita hari ini, kita angkat sebuah pujian, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji
puji Tuhan, haleluya. Nah, hari ini kita akan merayakan anak-anak yang berulang tahun. Ada Alena dan Giano. Kita akan menyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpinlah kamu. Padamu Alena, padamu Giano, selamat ulang tahun. Kita akan mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun dan juga kita akan menutup chapel kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Engkau telah menambahkan 1 umur lagi untuk teman-teman kami. Engkau boleh memberkati mereka di dalam pendidikan dan juga pertumbuhan mereka. Dan kami akan menutup chapel kami hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menuntun setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa. Dadah. God bless you and me.